Untuk para pengguna sepeda motor pasti udah gak asing sama yang namanya velg. Umumnya velg yang dikenal banyak orang itu ada dua jenis, yaitu velg jari-jari dan velg palang atau velg racing. Kedua jenis velg ini ada plus minusnya, jadi di video ini kita akan membahas tentang plus minus dari kedua jenis velg itu. Simak sampai habis. Pertama kita akan bahas tentang velg jari-jari. Velg ini umumnya dipakai di motor-motor klasik seperti motor Yamaha RX King, Honda CB, dan motor-motor klasik lainnya. Meskipun beberapa motor juga masih ada yang velg bawaannya jari-jari, tapi udah nggak sebanyak dulu. Velg ini juga dipakai di motor-motor adventure atau motocross seperti motor Kawasaki KLX, Honda CRF, dan Yamaha WR. Velg ini juga mempunyai beberapa kelebihan. Yang pertama adalah bobotnya yang lebih ringan daripada velg palang, karena bentuknya yang lebih ramping dan bahan yang digunakan pun besi, tidak besi campuran seperti velg palang, sehingga velg ini juga digunakan untuk motor drag race. Kelebihan yang kedua adalah dari segi ketahanan. Velg jari-jari ini cenderung lebih kuat daripada velg palang jika digunakan pada medan-medan yang terjal, sehingga velg ini pun masih sering dipakai di motor-motor adventure. Jika terjadi kerusakan pada jari-jarinya pun cukup dengan mengganti bagian jari-jari yang rusak tanpa harus mengganti satu set velg. Kelebihan yang ketiga adalah dari sisi harga. Harga velg jari-jari lebih murah jika dibandingkan dengan velg palang, sehingga kalaupun terjadi kerusakan yang bikin kita harus ganti satu velg, maka biaya yang dikeluarkan pun akan lebih murah. Dari beberapa kelebihan itu, velg jari-jari juga mempunyai beberapa kelemahan. Yang pertama adalah dari segi perawatan. Velg jari-jari ini lebih ribet daripada velg palang saat dibersihkan. Padahal velg jari-jari ini rawan karat jika tidak dibersihkan. Kelemahan yang kedua yaitu dari sisi kestabilan saat berkendara. Memang dari segi bobot, velg ini lebih ringan, tapi jika digunakan pada kecepatan tinggi, velg ini kurang stabil jika dibandingkan dengan velg palang. Kelemahan yang terakhir adalah velg jari-jari tidak bisa langsung menggunakan ban tubeless, kecuali dilakukan beberapa perlakuan khusus supaya bisa dipasang ban tubeless. Selanjutnya kita bahas mengenai velg racing atau velg palang. Velg palang ini banyak digunakan di motor keluaran terbaru. Produsen manufaktur motor pun lebih menyukai velg jenis ini karena kepraktisan saat memproduksinya. Proses produksinya bisa dilakukan menggunakan mesin manufaktur. Kelebihan pertama dari velg jenis ini adalah dari segi desain. Motor dengan velg palang terlihat lebih sporty jika dibandingkan dengan velg jari-jari. Kelebihan yang kedua adalah dari segi kestabilan. Velg palang lebih sering digunakan di motor untuk jalanan aspal karena kestabilannya saat berkendara, terutama saat dipakai bermanuver pada kecepatan tinggi, sehingga gak heran kalau motor MotoGP pun semuanya menggunakan velg palang. Kelebihan selanjutnya ialah velg ini cocok untuk digunakan pada ban tubeless. Jadi jika pengen ganti ban ke ban tubeless, pada velg palang ini tinggal langsung pasang saja, tidak seribet velg jari-jari yang harus ada perlakuan khusus. Kelebihan yang terakhir dari segi perawatan. Velg palang ini relatif lebih mudah untuk dibersihkan daripada velg jari-jari karena jumlah palangnya yang lebih sedikit ketimbang jeruji dari velg jari-jari. Velg palang juga mempunyai beberapa kelemahan, yaitu bobotnya yang jauh lebih berat daripada velg jari-jari karena bahan yang digunakan untuk velg ini adalah besi yang dicampur dengan aluminium dan logam lain, sedangkan velg jari-jari hanya besi aja. Kelemahan yang kedua adalah dari segi ketahanan. Velg palang ini tidak cocok untuk digunakan di medan yang terjal karena terlalu kaku dan rawan patah atau rusak. Jika terjadi kerusakan pun, velg ini harus diganti satu set, tidak seperti velg jari-jari yang cuma ganti jeruji yang rusaknya saja. Kelemahan selanjutnya adalah harga yang lebih mahal. Masih berkaitan pada kelemahan yang sebelumnya, yaitu jika terjadi kerusakan, maka velg ini harus diganti dengan satu set dan harganya pun lebih mahal, sehingga biaya yang harus dikeluarkan lebih banyak daripada mengganti velg jari-jari. Dari seluruh pembahasan tentang dua jenis velg ini, kita coba rangkum kelebihan dan kekurangan dari kedua jenis velg dalam tabel berikut ini. Jadi, dari kedua jenis velg ini, mana yang cocok untuk kalian? Tentunya disesuaikan dengan penggunaan motornya. Jika kalian memakai motor untuk adventure ke alam dengan medan yang terjal, maka pakailah velg jari-jari. Tapi kalau kalian pakai motor di jalan raya aja dengan tampilan yang sporty dan perawatan yang mudah, maka pakailah velg racing. Terlepas jadi velg jenis apa yang kalian pakai, tetap utamakan keselamatan di perjalanan.
baik untuk keselamatan diri sendiri maupun orang lain. Sekian untuk video kita kali ini. Kalau kalian punya pendapat, silahkan bisa tuliskan di kolom komentar di bawah. Dan bagi yang suka dengan video ini, silahkan klik tombol like di bawah dan share video ini ke sosial media kalian. Jangan lupa untuk subscribe supaya kami lebih semangat untuk buat videonya. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!